Pemirsa, intens investigasi, heboh dan memanas. Mungkin kata itulah yang paling pantas untuk menggambarkan suasana yang terjadi dalam sidang lanjutan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dilaporkan oleh Reza Gladys terhadap seterunya Nikita Mirzani. Ya, seperti biasa, Nikita selalu tampil dengan gaya khasnya yang kritis, terutama saat digelarnya persidangan dengan agenda mendengarkan kesaksian dari saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum kemarin. Lantas seperti apa suasana memanas yang terjadi saat digelarnya sidang? Mengapa dari raut wajahnya Nikita begitu terlihat kesal? Dan lalu benarkah pula menindaklanjuti dua orang saksi ahli yang dihadirkan, Nikita merasa keduanya tidak memberikan kesaksian yang benar? Atau Nikita merasakan ada unsur kebohongan dalam kesaksian yang diberikan oleh saksi ahli tersebut? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih melanjutkan sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Dilaporkan oleh Reza Gladys terhadap seterunya Nikita Mirzani kemarin atau dalam sidang yang digelar dengan agenda mendengarkan kesaksian dari saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum. Dua saksi ahli dihadirkan yang masing-masing merupakan saksi ahli di bidang digital forensik dan saksi ahli di bidang tindak pidana pencucian uang. Dihadapkan pada dua saksi tersebut, Nikita seperti biasa tampak tak pernah gentar menghadapi apapun yang ada di depannya. Hal ini bahkan terlihat jelas saat diberikan waktu untuk bertanya langsung pada saksi ahli di bidang digital forensik. Sang saksi sebelumnya sempat dengan jelas memaparkan dan menerangkan keahliannya soal isi chat dan telepon dalam perkara ini. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, menurut Nikita, sang saksi ahli menerangkan peristiwa yang tak sesuai kejadian asli versi Nikita. Menurutnya kejadian itu terjadi di bulan November 2024, tapi yang dipaparkan oleh saksi lewat proses digital forensiknya adalah di bulan Juni, Juli, dan loncat ke bulan Oktober 2024. Lantas hal ini pun langsung membuat Nikita geram. Hingga keluarnya kata mengejutkan dari Nikita yang merasakan ada unsur kebohongan dalam kesaksian yang diberikan oleh saksi ahli tersebut. Seperti ini suasana memanas yang terjadi di ruang sidang. Dan soal tudingan Nikita yang menilai saksi ahli telah berbohong. Anda melakukan ekstraksi pada tahap apa terhadap HPP yang disita, penyelidikan atau penyidikan? Untuk prosesnya itu proses penyidikan. Penyidikan. Karena setahu saya HP pemain itu diambil paksa tanpa ada proses penyidikan dan penyidikan. Kalau itu saya tidak tahu. Jadi prosesnya apa tadi? Penyidikan. Penyidikan. Oke. Anda tadi kan bicara SOP. Nah, ini data-data yang Anda ekstraksi mundur di bulan Oktober. Sampai ada yang saya cek tadi di sini Juni, Juli gitu ya. Apa kaitannya data-data bulan Juni, Juli sampai Oktober itu? Sementara kejadian yang disangkakan ke yang sahabat saya dan saya itu kan di bulan November 2024 di tanggal 13. Berarti tadi saya soalnya masih agak kurang paham apakah boleh cacat yang tidak termasuk dalam pokok perkara itu juga dibongkar gitu. Padahal tidak membicarakan soal skincare atau yang lain. Saya jelaskan itu untuk proses ekstraksinya saya melakukan secara keseluruhan. Jadi misal di HP ibu masih ada dari tahun 2021 atau 2020 itu ada semua. Dan untuk pemilihannya
analisanya yang melakukan itu penyidik. Berarti Anda bohong, karena di handphone saya nggak pernah hapusnya. Di situ sampai dari tahun 2019 aja ada. Kenapa nggak dibongkar dari 2019? Kalau dari awal. Kenapa dipirit-pirit begini? Juni, Juli, lompat ke Oktober. Itu yang melakukan penyidikan. Bukan, ini Anda yang melakukan. Sebentar ya, sampaikan sebentar. Metode atau langkah apa yang ahli gunakan untuk melakukan digital forensik dalam kaitannya dengan tindak pidana pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE atau 369 KUHP atau TPPU? Untuk metodenya saya menggunakan physical extraction, file system extraction, dan logical extraction. Cuman terkait dengan pasal itu di luar keahlian saya, di luar konteks saya itu. Masih soal memanasnya ruang sidang yang terjadi antara Nikita Mirzani versus jaksa penuntut umum dan saksi ahli yang dihadirkan. Dalam sidang tersebut sempat ditunjukkan sejumlah bukti chat, di antaranya yang diduga kuat menjadi awal terjadinya permasalahan ini. Dipaparkan oleh jaksa penuntut umum dan dengan dibantu oleh saksi ahli yang telah dihadirkan. Maka ditunjukkanlah bukti chat diduga antara Dr. Oki, Reza Gladys, dan Ismail Marzuki yang diduga terjadi di tanggal 27 Oktober dan 13 November 2024. Menanggapi bukti tersebut, Nikita Mirzani pun lantas langsung bersikap. Pasalnya ia tak merasa dilibatkan dalam obrolan tersebut. Dan mengapa harus ditanyakan kepadanya, bukan kepada Ismail yang jelas-jelas mengetahui betul peristiwa ini. Keberatan yang oleh ini yang mulia, keberatan yang mulia. Ini kan ngomongin soal Mail, mendingan di pas Mail aja. Jadi kita ingatkan terdakwa ya. Kita ingatkan terdakwa ya. Selama itu ada di BAP, silakan dilanjutkan. Kita ingatkan terdakwa ya. Maaf sekali lagi, ini kan ngomongin Mail yang mulia. Saya bukan Mail yang mulia, saya bukan Mirzani yang mulia. Kalau tidak ada kaitannya, silakan nanti disampaikan di pembelaan, kan begitu. Ya. Semua persidangan itu ada tahapannya, begitu ya. Ya begitu ya. Kita sudah mengingatkan terdakwa berkali-kali ya ini ya. Kita sudah mengingatkan ya. Jadi Sementara itu, seperti juga telah diceritakan sebelumnya, di mana selain saksi ahli di bidang digital forensik, juga dihadirkan saksi ahli di bidang tindak pidana pencucian uang. Memanasnya ruangan sidang sebelumnya ternyata juga berlanjut, apalagi usai saksi menjelaskan lewat ilmu yang dimilikinya, soal apa saja hal yang memungkinkan tindakan TPPU itu terjadi. Menanggapi pernyataan ahli Nikita yang diberikan waktu untuk bertanya pun langsung seolah memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Dengan percaya dirinya menanyakan apakah tindakan tersebut bisa dirasakan tepat apabila menurutnya Reza Gladys sendiri yang membuat hal ini terjadi. Diceritakan oleh Nikita, Reza Gladys yang memulai percakapannya dengan Ismail lalu menawarkan dirinya memberikan review-review yang baik-baik dengan balasan uang. Dicecar dengan pertanyaan tersebut, lantas seperti inilah jawaban saksi ahli dan perdebatan panas yang terjadi antara Nikita dan saksi ahli di ruang sidang. Bertanya sama yang ahli. Tadi ahli selalu bilang uang itu dari tindak pidana kejahatan atau enggak, ya kan? Jadi saat saksi ahli di BAP itu, apakah saksi ahli diperlihatkan BAP keseluruhan atau hanya sepenggal-sepenggal saja? Kami disampaikan namanya kronologis gitu. Hanya kronologis, tidak didengarkan rekaman atau isi BAP, tidak ya? Kronologis langsung dari penyidik. Berarti kalau dari penyidik, ada nggak penyidik menyampaikan ke saksi ahli bahwasanya Reza Gladys duluan yang menelpon teman saya yang bernama Ismail Marzuki, lalu menawarkan diri untuk memakai jasa saya untuk mereview yang baik-baik, disepakati dari 5 miliar ke 4 miliar. Terus Reza sendiri yang menawarkan awalnya
Yang saya tahu dari Maya, karena Maya bercerita ke saya, awalnya malah Reza ingin memberikan semuanya secara cash. Tapi Maya tidak mau, karena Maya tahu saya punya cicilan rumah, saya sedang membeli rumah, dan rumah itu asal atas nama saya sendiri, tidak disamakan. Sejak awal rumah itu dari PT Bumi Wisesa itu atas nama Nikita Mirzani, tidak disamakan. Nah, itu menurut ahli gimana tuh? Karena dari awal kalau memang saksi ahli tadi dibilang diberikan semua kronologinya, berarti saksi ahli tahu dong kalau ada di BAP kata-kata, halo Mail, apa kabar? Ini Reza, mau minta tolong dong, gimana ya biar bisa ketemu sama Kak Nikita Mirzani, mau silaturahmi dan lain-lain. Itu diperlihatkan, didengarkan? Ada kronologis, namun untuk persis yang ini kami tidak. Berarti hanya soal tentang uang aja, tidak dari awal dulu perkaranya gitu. Ada, tapi tidak dengan secara persis apa yang disampaikan. Berarti kalau dari awalnya ada mau silaturahmi, mau ketemu di kita, gimana ya caranya itu menurut ahli apakah bisa masuk ke pasal 3 TPPU? Kami lupa persisnya terkait fakta. Semua saksi ahli yang di sini rata-rata lupa. Itu fakta. Di sisi lain, heboh suasana yang mengiringi persidangan Nikita memang agaknya membuat wanita berusia 39 tahun ini gemas. Usai persidangan Nikita, bahkan masih terlihat dengan ekspresi percaya dirinya menjawab pertanyaan awak media dengan ekspresi bahagianya. Seperti inilah kata Nikita soal 2 saksi ahli yang dihadirkan dan soal kondisinya yang kini menderita penyakit yang dapat berdampak serius pada kondisi kesehatan. Gimana Kak tadi di dalam Kak? Baik aja. Katanya merasa dijebak juga karena pernyataan dari saksi ahli, gimana tuh Kak? Saksi ahli dari ahli pertama sampai ahli sekarang jawabannya Kecewa juga nggak sih Kak? tanya apa Pernyataannya jawabannya? itu sama seperti apa kan? Dia banyak nggak taunya dari saksi pertama sampai sekarang Kayaknya merugikan. wartawan lebih tahu ya. Iya. Gimana Kak? Ini ada permainan juga nggak sih Kak ngeliatnya Kak? Namanya teori teh botol apapun minum makanannya minumannya. Kalau aku mah udah tahu kalau saksi ahlinya pasti yang ditanya apa jawabnya pasti akan sama terus. Tapi kan nggak apa-apa, biar berjalan aja, biar cepet. Jadi kan aku pernah operasi leher nih, ada pengapuran di nomor 5 tulang, kan sudah pakai pen, cuman karena tidurnya di tahanan, kan kasurnya kan nggak sesuai sama di kamar, jadi ada pergeseran dan ada benjolan. Nah itu harus fisioterapi dulu selama 6 minggu. Kalau masih ada penyempitan, baru nanti dioperasi tindak lanjutnya gitu. Berdampak juga ya Kak mungkin dengan Iya, jadi kelengan, terus gampang sesak gitu. Terus sakitnya sebetulnya udah dari waktu di Polda sebulan gitu, teman masih ditahan gitu. Terus sempat berobat juga, memang harus fisioterapi di waktu di Polda juga, tapi kan berhubung langsung dipindahin ke rutan, mekanismenya kan beda lagi gitu. Kemarin udah berobat, makanya dikasih di dokter nyaranin untuk fisioterapi selama 6 minggu, seminggu 3 atau 2 kali. Dampak jangka panjangnya apa sih? Karena kan tulang sumsum leher itu kan dia ada 2 kabel kayak kabel, satu tuh ke otak, satu ke jantung. Ya kalau misalkan dia makin menyempit ya, nauzubillah jangan sampai. Kan nggak ada Nikita Mirzani. Meninggalkan kehebohan sidang yang menghadirkan 2 ahli dalam persidangan Nikita kemarin. Sebelumnya, Hakim juga sempat menyatakan belum menerima permohonan penangguhan penahanan Nikita, yang artinya ia harus tetap menjalani proses penahanan di balik jeruji besi. Lantas apa kata Niki sapaan akrabnya saat ditanya soal hal ini? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, seperti diceritakan sebelumnya,
di mana hakim menyatakan belum menerima permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani, yang artinya ia harus tetap menjalani proses penahanan di balik jeruji besi dan harapannya untuk pulang dan berkumpul dengan anak-anaknya pun seolah pupus. Seperti ini kata Niki, dan ekspresi kepercayaan dirinya yang seolah yakin akan memenangkan persidangan ini. Penangguhan penahanan ditolak gimana kan? Kan nggak ditolak ya? Belum ada jawaban. Musyawarahkan, kamu tahu dari mana? Harapannya gimana diterima? Ada yang bilang A1 katanya diterima nih Kak. Mau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima juga tidak ada masalah. Setali 3 uang dengan kepercayaan diri Nikita. Seorang rekan yang namanya juga sering disebut dalam permasalahan ini, yaitu Oki Pratama, atau akrab disapa Dr. Oki, menanggapi soal proses penangguhan penahanan Nikita yang belum juga bisa diraih. Dr. Oki sebagai rekan tak menyangkal dirinya juga ikut bersedih dan kecewa. Namun tentu hidup tetap harus berjalan. Dan seperti apa yang dikatakan Nikita, ia tetap santai menanggapi soal penangguhan penahanannya ini. Lantas, seperti ini ungkapan Dr. Oki. Dan soal berbagai kabar soal sang sahabat, termasuk soal sakitnya yang tengah santer diperbincangkan saat ini. Ya saya nggak bisa menanggapi, kan saya bukan ahli hukum kayak gitu. Ya, yang pastinya sebagai orang yang lagi bermasalah hukum, khususnya di pengadilan, berhak untuk mengajukan penangguhan kebebasannya ya, kayak gitu, penangguhan sementara seperti itu. Terlepas diterima atau enggaknya itu kan haknya absolut dari hakim dan majelis ya. Kalau sebagai kerabat terdekat ya pasti ikutan kecewa dan sedih ya, kayak gitu. Makanya tadi saya pastiin kan mau ngeliat dia secara langsung, kayaknya lebih siap ya. Sebelumnya kan kemarin karena giginya lagi sakit kan terlihat mukanya bengkak ya. Kalau tadi udah lebih mendingan, udah lebih fresh. Karena kan kalau kita mau menghadapi persidangan, apalagi kan membela diri ya, kayak gitu, pasti butuh kekuatan, butuh tenaga, butuh fokus kayak gitu. Di lapas banyak sekali kegiatan positif. Benar. Ada beberapa kali. Dok, kemarin yang paling juga sering telepon hotel sih gitu. Kemarin juga Kak Niki maulitan. Nah, dokter sendiri melihatnya gimana, Dok? Ya bagus lah, mau gimana pun juga berarti dia mengisi kegiatan di lapas dengan kegiatan-kegiatan positif yang pada dasarnya juga memang kan kita tahu dia kan lulusan dari pesantren ya. Jadi memang itu hal yang sudah biasa dia lakukan, hanya saja kan Nikita biasanya nggak mengekspos hal yang begitu ya. Meninggalkan soal penangguhan penahanan. Sebelumnya, atau tepatnya pada saat hari besar keagamaan umat muslim belum lama ini, Nikita tampak cukup mendapatkan kejutan dengan kehadiran Ustadz Deri Sulaiman. Lantas benarkah Nikita sempat berkeluh kesah perihal kejadian yang tengah dialaminya pada sang Ustadz? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Tepatnya saat hari besar keagamaan umat muslim belum lama ini, Nikita tampak cukup mendapatkan kejutan karena kehadiran Ustadz Deri Sulaiman. Bahkan dalam foto yang beredar, Niki tampak cantik mengenakan pakaian muslimah. Diceritakan oleh Ustadz Deri, hal itu terjadi karena keterlibatannya dalam acara tersebut. Nikita bahkan diminta membacakan terjemahan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan intonasi dan bunyi yang baik, atau yang dikenal dengan istilah sari tilawah. Lantas melihat hal tersebut, Ustadz Deri mengaku terkejut dan mengucapkan harapan dan doanya kepada Nikita seperti berikut ini. Ya, ada acara Maulid Nabi, jadi saya awalnya nggak tahu ada Niki di dalam. Kita pas mau masuk itu, bukan beberapa hari sebelumnya itu dikasih tahu sama Haji Amir yang undang saya, teman saya. Dibilang, Ustadz ada Niki. Terus surprise-nya gitu, pas masuk ternyata Niki dapat tugas membaca sari tilawah gitu. Aku pangling awalnya karena dia nggak pakai make up kan, wajahnya natural banget kan, pakai jilbab.
tidak ya. Aku harap ya mudah-mudahan ujian kali ini itu menjadi asal-usulnya buat Niki, menjadi wanita yang lebih baik lagi, kembali ke settingan awalnya kan dulu di pesantren kan. Sebetulnya basicnya Niki itu punya banyak ilmu agama, ada cerdas orangnya, yang mudah untuk baiklah kalau lingkungannya baik. Aku ngobrol minta doa, Ustaz aku udah lama banget di sini, paling lama nih 7 bulan aku di sini minta doa. Aku doain aja lah, nggak ngerti masalah hukumnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.